Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Intanaya. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi manasik ibadah umroh online. Jadi video ini dibuat supaya calon jamaah umroh yang sudah mendaftar ke travel kami, tetapi berhalangan untuk menghadiri manasik secara langsung dapat mengerti dan memahami bagaimana teknik keberangkatan umroh dan juga umroh itu sendiri. Dalam video ini akan dijelaskan sesi pertama mengenai teknis keberangkatan umroh dan sesi kedua berisi mengenai ibadah umroh. Semoga dengan adanya video ini menjadikan manfaat untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk mulai dari slide pertama. Persiapan ibadah umroh, persiapan rohani. 1. Niat ibadah umroh yang dilakukan harus semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita melakukan sebuah amalan, yang perlu ditekankan adalah niatnya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian ketika hendak berangkat umroh diniatkan karena lillahi ta'ala, bukan mohon maaf karena kesombongan ataupun karena hanya itu-ituan saja. Yang kedua, silaturahmi, berpamitan dan meminta maaf kepada orang tua, keluarga, tetangga atau teman. Perjalanan ke tanah suci merupakan perjalanan yang panjang. Banyak hal yang bisa terjadi, banyak resiko yang bisa terjadi. Jadi karena mungkin faktor kelelahan, kita bisa sakit, atau mungkin ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan, ataupun ketika memang sudah menjadi takdir Allah, kita bisa meninggal di sana. Dan hal-hal itu yang perlu kita juga persiapkan. Dengan cara apa? Kita meminta maaf kepada orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berpamitan. Lanjut. Persiapan fisik. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk stamina dan pencernaan. Konsumsi multivitamin. Yang dimaksudkan di sini adalah kita berikhtiar bagaimana menjaga tubuh kita dalam kondisi yang prima dan sehat. Dengan cara apa? Mengkonsumsi multivitamin, makan makanan yang bergizi, dan juga menghindari makanan yang mungkin bisa mengganggu pencernaan. 4. Ibadah umroh merupakan ibadah fisik, lakukan latihan olahraga dan biasakan berjalan kaki. Ini khusus untuk yang jarang berjalan kaki ya, yang kalau bahasanya anak muda sekarang itu mager, malas gerak. Mulai dari sekarang jalan kaki. Karena apa? Dalam aktivitas kita di tanah suci itu banyak berjalan kakinya. Contohnya ketika dari masjid, terus juga ke hotel, city tour, dan lain-lain. Banyak beraktivitas dengan berjalan kaki. Jadi perlu dibiasakan. Konsultasi dokter jika memiliki riwayat sakit, persiapkan surat dokter. Untuk Bapak Ibu yang memang ada riwayat sakit, bisa berkonsultasi dengan dokternya. Dipersiapkan obat yang digunakan ketika mulai dari perjalanan keberangkatan itu sampai kepulangan itu sudah dipersiapkan. Lalu untuk yang mungkin badannya kurang enak badan, akhir-akhir ini bisa berkonsultasi. Dan juga ketika memang kurang enak badan dan kondisinya sedang drop, bisa minta surat layak terbang dari dokter. Bagi wanita dapat juga konsultasi mengenai jadwal haid yang perlu diperhatikan 2 minggu sebelum keberangkatan. Khusus untuk ibu-ibu yang masih ada jadwal bulanan, kita kan sudah menentukan jadwal keberangkatan. Ketika memang itu sama, supaya tidak mengganggu ibadah Bapak Ibu-ibu sekalian, bisa berkonsultasi dengan dokter. Supaya apa? Supaya dipersiapkan obat untuk mempercepat ataupun memperlambat proses haidnya. Lanjut. Jadwal keberangkatan. Hari tanggal dalam kurung waktu 4 jam sebelum penerbangan berkumpul di bandara menggunakan seragam Intanaya. Yang dimaksudkan di sini adalah jadwal yang sudah kita tentukan. Karena kita mengacu dalam undang-undang penerbangan internasional, jadi 4 jam sebelum keberangkatan itu sudah harus berkumpul di bandara. Untuk apa? Untuk mengumpulkan koper, check-in, pembagian paspor, imigrasi, dan lain-lain. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah menggunakan seragam dari Intanaya. Karena itu adalah seragam identitas kita dan juga yang sudah menjadi acuan kita ketika sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Poin nomor 8, sampai di bandara melanjutkan perjalanan menuju hotel. Jadwal yang tertera di kedatangan adalah ketika kita tiba di Bandara Madinah ataupun Jeddah dan melanjutkan perjalanan menuju hotel.
Jadwal kepulangan. Poin nomor 9, hari atau tanggal dalam kurung waktu memakai seragam Intanaya terbang dari Bandara Jeddah atau Madinah. Yang dimaksud di sini adalah jadwal kepulangan Bapak Ibu sekalian ketika akan melakukan perjalanan ke tanah air. Dan yang perlu diperhatikan di sini juga tetap memakai seragam dari Intanaya. Nomor 10, hari atau tanggal tiba di Bandara Tanah Air, pembagian bagasi dan air zam-zam, melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Poin nomor 10 adalah jadwal tiba di tanah air. Dan ketika Bapak Ibu ada yang menjemput, bisa diinformasikan mengenai jadwal sampai di tanah air. Untuk pembagian zam-zam dan bagasi, biasanya memakan waktu 2 jam setelah pesawat landing. Perlengkapan umroh. Perlengkapan yang kami sediakan itu terdiri dari 2 macam. Yang satu, perlengkapan untuk laki-laki, berisi kain ihram dan sabuk, kain batik, tas dokumen, koper besar, koper kecil, tas sandal, buku doa, dan syal. Untuk buku kenangan, ini adalah dokumentasi Bapak Ibu sekalian ketika di Tanah Suci, dan akan kami bukukan dan dibagikan ketika kepulangan. Perlengkapan perempuan, secara keseluruhan, perlengkapan laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Yang membedakan adalah untuk ibu-ibu mendapatkan mukena dan juga kerudung. Checklist perlengkapan. Checklist perlengkapan kami bagikan supaya mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan packing. Contohnya di sini ada tas dokumen, koper kecil, koper besar, dan di sini berisi item-item yang diperlukan dalam keberangkatan umroh. Untuk mengisinya, jadi ketika contohnya ini ya, dompet dimasukkan ke dalam tas dokumen, lalu di sebelah sini dicentang. Uang saku dimasukkan, lalu di sebelah sini dicentang. Demikian juga untuk koper kecil, ada handuk dimasukkan dulu baru dicentang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti bisa ketinggalan barangnya ya. Perlengkapan yang kami bagikan memiliki fungsi masing-masing. Seperti tas dokumen, berfungsi untuk menyimpan barang berharga atau dokumen dalam kurung dompet, uang, handphone, paspor, boarding pass, headset, mushaf kecil, buku doa, kacamata, tas sandal, dan lain-lain. Tas dokumen ini selalu Bapak Ibu bawa dalam kegiatan kita selama di Tanah Suci, termasuk ketika kita mau ke masjid, kita prosesi umroh, ataupun saat city tour. Dan ketika sudah menerima paspor, lebih baik langsung dimasukkan ke dalam tas dokumen. Juga nanti ada tas sandal, selalu ada di dalam tas dokumen. Karena apa? Tas sandal ini sangat membantu kita ketika mau memasuki masjid. Sandal yang kita pakai bisa dimasukkan ke dalam tas sandal. Ada buku doa yang bisa dibaca-baca selama perjalanan, juga handphone yang bisa memberikan informasi melalui WA group, selalu berada di tas dokumen. Juga untuk dompet, termasuk uang juga ya, bisa masuk ke tas dokumen. Di sini ada headset. Headset kami bagikan ketika keberangkatan. Jadi fungsi headset di sini sebagai alat bantu ketika prosesi ibadah umroh. Salah satu fasilitas dari Intanaya yaitu audio receiver. Dengan disambungkannya alat audio receiver dan headset ini dapat mempermudah Bapak Ibu dalam bimbingan doa. Dan juga ketika sholat Jumat mungkin bisa mendengarkan khotbah dalam bahasa Indonesia atau Melayu menggunakan headset ini yang dipasangkan dengan handphone. Koper kecil atau koper kabin berfungsi untuk menyimpan barang pribadi selama perjalanan maupun city tour. Dalam kurung, jaket, makanan ringan, perlengkapan sholat, masker, power bank, charger, colokan kaki 3, obat-obatan, tisu, dan lain-lain. Koper kecil ini selalu Bapak Ibu bawa dalam perjalanan. Jadi ketika barang-barang yang sekiranya masih diperlukan dalam perjalanan bisa dimasukkan ke dalam koper kecil ini. Tetapi dengan catatan yang boleh dibawa dalam penerbangan. Contohnya obat-obatan, makanan, alat sholat. Jadi dalam kita bersyafar, kadang kita melewati waktu sholat. Lebih baiknya kita menyediakan peralatan sholat sendiri.
Di sini ada masker, opsional ya, ada tisu, juga ketika diperlukan. Ada jaket, fungsinya untuk memperhangat kita ketika dalam perjalanan, termasuk di dalam bis ataupun di dalam pesawat. Ada colokan kaki 3 dan charger. Di Saudi Arabia, untuk stop kontak itu berlubang 3. Jadi kita memerlukan alat tambahan untuk digunakan ketika kita sedang mengecas handphone ataupun alat elektronik lainnya. Dengan alat konverter ini yang merubah dari colokan 3 menjadi colokan 2. Alat ini bisa dibeli di toko elektronik di sekitar Bapak Ibu. Power bank jika diperlukan wajib masuk ke dalam koper kecil ataupun tas dokumen, karena salah satu larangan di penerbangan adalah membawa power bank ke dalam bagasi. Koper besar atau koper bagasi berfungsi untuk menyimpan barang pribadi yang akan digunakan selama berada di Tanah Suci dan yang dilarang untuk dimasukkan ke dalam kabin pesawat selama bersafar. Contohnya, pakaian, alat mandi, handuk, sandal, gunting, dan benda tajam lainnya, dan lain-lain. Jadi koper besar yang Bapak Ibu terima akan diserahkan ke tim kami dan insya Allah akan diberikan tanda khusus, lalu kami masukkan ke dalam bagasi pesawat dan akan Bapak Ibu terima ketika sudah sampai di Tanah Suci di depan kamar hotel masing-masing. Berisi pakaian ihram situasional. Jadi maksudnya situasional di sini adalah ketika program kita dimulai dari Madinah, berarti pakaian ihram ini bisa dimasukkan ke dalam koper besar. Tetapi ketika program kita dimulai dari Mekah dulu, pakaian ihram ini dipersiapkan di dalam koper kecil ataupun langsung dipakai Bapak Ibu sekalian. Handuk, sandal jepit. Di sini sandal berbahan karet sangat disarankan. Karena apa? Kegiatan kita di sana itu lebih nyaman menggunakan sandal yang mudah kering dan juga tidak berat, karena sandalnya biar bisa masuk ke dalam tas sandal dan dibawa masuk ke masjid. Di sini juga ada sampo, sabun, itu adalah cairan dan dilarang masuk ke dalam koper kecil dan wajib masuk dalam bagasi pesawat. Di sini ada contoh-contoh benda tajam. Benda tajam ini wajib masuk ke dalam koper besar. Perhatian saat menyiapkan barang bawaan. Tas dan koper diberi nama masing-masing jamaah supaya tidak tertukar. Sebelum diserahkan ke tim kami, Bapak Ibu bisa menuliskan nama di koper masing-masing, termasuk juga di koper kecil dan juga tas dokumen. Lalu koper besar akan diserahkan ke tim kami, diberikan label tambahan dan juga akan diserahkan ke pihak maskapai. Barang berharga dan dokumen dilarang untuk dimasukkan ke dalam koper atau bagasi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tidak diperbolehkan memasukkan barang berharga, termasuk uang, perhiasan, ataupun barang-barang dokumen penting dimasukkan ke dalam bagasi. Benda-benda tajam dilarang dimasukkan ke dalam kabin pesawat, gunting, pemotong kuku, dan lain-lain. Jadi untuk gunting, benda-benda tajam lainnya wajib masuk ke dalam bagasi. Benda yang bersifat LEG, liquid aerosol and gel, dengan kemasan 100 ml tertulis dalam kemasan atau lebih harus dimasukkan ke dalam bagasi. Contohnya air minum, madu, minyak kayu putih, dan lain-lain. Yang dimaksudkan di sini adalah botol yang berisi cairan dengan tertulis 100 ml atau lebih. Meskipun cairannya sudah berkurang dari 100 ml, tetapi ada tertulis di situ 100 ml, tetap harus dimasukkan ke dalam bagasi. Power bank yang diizinkan untuk dibawa maksimal 20.000 mAh dan harus dibawa masuk ke dalam kabin. Power bank yang diizinkan masuk ke dalam pesawat maksimal 20.000 mAh dan wajib dibawa masing-masing jamaah ke dalam kabin pesawat. Tidak diperbolehkan memasukkan power bank ke dalam koper bagasi karena akan menghambat ketika ada pembongkaran yang dilakukan oleh petugas bandara. Berat bagasi setiap jamaah maksimal 30 kg. Biaya yang timbul karena excess baggage akan dibebankan kepada jamaah. Setiap jamaah memiliki hak berat bagasi 30 kg.
di luar dari jam-jam yang dibagikan dari travel. Jadi ketika ada biaya tambahan karena bagasinya berlebih akan dibebankan kepada jamaah. Koper bagasi boleh dipasang gembok, pengaman kombinasi koper baru 000. Koper yang Bapak Ibu terima memiliki kunci kombinasi 000 dan bisa dirubah. Jika ingin menambahkan gembok tambahan, bisa disarankan juga karena itu bisa lebih baik. Kalung ID card selalu dipakai saat perjalanan dan keluar dari kamar hotel. ID card yang Bapak Ibu terima itu berisi data mengenai mutawif, tour leader, nama hotel tempat kita menginap. Jadi ketika ada hal yang tidak diinginkan, contohnya mau pulang ke hotel dari masjid tapi tidak tahu jalannya, bisa bertanya dengan orang di sekitar dengan menunjukkan ID card tersebut. Iklim dan cuaca berbeda dengan di tanah air, dominan kering dan lebih panas atau lebih dingin tergantung musim. Sudah jelas ya, iklimnya berbeda di tanah air dan di Saudi. Perbedaan waktu lebih lambat 4 jam dengan waktu Indonesia Barat. Jadi di Saudi itu waktunya lebih lambat 4 jam. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan keluarga di tanah air, diperhatikan jamnya. Contohnya ketika sholat Isya, Bapak Ibu sudah sampai hotel dan mau telepon keluarga di rumah, mungkin di sini sudah jam 12 malam. Suasana di Madinah dan Makkah berbeda. Di Madinah lebih tertata, sedangkan di Makkah lebih padat dan jalanannya naik turun. Secara kontur tanahnya memang berbeda. Di Madinah lebih rata dan juga terpetak-petak, sedangkan di Makkah tempatnya jalurnya juga lebih padat, juga naik turun. Petugas sangat tegas dan hindari mengambil foto petugas. Petugas di bandara, petugas di masjid biasanya sangat tegas dan sangat tidak disarankan untuk bergurau ataupun mengambil foto mereka yang sedang bertugas. Banyak bertemu dengan orang dari berbagai negara dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda. Indonesia dikenal ramah dan sopan. Jadi kita akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara dengan budaya yang berbeda-beda. Kita orang Indonesia terkenal dengan ramah dan sopan. Tetapi ketika bertemu orang yang mungkin kurang sopan, kurang ramah, mohon dimaklumi. Tetap waspada dengan orang yang menawarkan barang, jasa, atau bantuan. Usahakan menolak dengan baik jika tidak nyaman. Jadi mungkin di sana ketika di tempat-tempat yang kita kunjungi biasanya ada yang menawarkan jasa ataupun barang, lebih baik kita bertanya dulu, ini harganya berapa ataupun ini fungsinya untuk apa. Jadi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sekiranya memang sudah tidak nyaman, lebih baik ditolak dengan baik. Kekompakan dan kepedulian terhadap rombongan menentukan kelancaran program perjalanan umroh. Setiap rombongan diharapkan untuk menjaga kekompakan. Jadi saling membantu ya. Karena apa? Itu akan menentukan program perjalanan umroh kita, ibadah kita menjadi lancar dan nyaman. Kamar dan fasilitas hotel berbeda dengan pelayanan hotel di Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah biasanya petugas hotel di Indonesia itu lebih ramah dan juga fasilitas di kamar hotel biasanya lebih lengkap di Indonesia. Jumlah lift yang terbatas akan sangat padat saat jam-jam sibuk. Usahakan lebih awal untuk persiapan ke masjid atau mengikuti kegiatan dari biro. Sangat disarankan untuk lebih awal persiapan ke masjid ya Bapak Ibu ya. Dan juga ketika ada kegiatan dari biro, contohnya ada pengumuman berkumpul jam 10 pagi, saya mohon minimal 30 menit sebelumnya Bapak Ibu sudah keluar dari kamar hotel. Kunci kamar hanya disediakan 1 per kamar. Biasanya dalam 1 kamar diberikan 1 kunci dan mohon untuk saling berkoordinasi dengan jamaah yang lain supaya tidak ada miskomunikasi. Restoran dan makanan ada perbedaan fasilitas dan cita rasa Indonesia. Ketika di sana restorannya mungkin sama-sama menu dengan di Indonesia, tetapi pasti akan ada rasa yang sedikit berbeda. Dan mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Aktivasi paket telepon atau internet roaming. Jadi ketika kita sedang berada di negara lain, perlu mempersiapkan paket data roaming.
supaya tetap bisa berkomunikasi dengan layanan internet. Paket data roaming dibeli sebelum hari keberangkatan. Jadi 1 hari sebelumnya sudah harus dibeli ya Bapak Ibu ya. Pembelian melalui aplikasi dari operator atau menghubungi petugas dari biro. Data roaming biasanya sudah disediakan di aplikasi operator yang Bapak Ibu gunakan. Tetapi jika mendapati kesulitan bisa menghubungi petugas kami. Pilih paket roaming sesuai dengan kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Sesuai kebutuhan dengan Bapak Ibu dan yang pasti ditentukan karena paket data roaming itu biasanya ada masa aktif. Nah, untuk kuota yang Bapak Ibu perlukan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Paket data roaming diaktifkan sebelum terbang atau setelah mendarat di bandara tujuan. Setelah nomor Bapak Ibu daftarkan untuk paket data roaming, setting di handphone pun juga akan diaktifkan sebelum atau setelah mendarat di bandara tujuan. Cara mengaktifkannya seperti ini ya, pengaturan, lalu masuk ke jaringan seluler, lalu masuk ke data roaming. Toilet pesawat. Jadi akan kami sampaikan sedikit cara bagaimana menggunakan toilet yang ada di dalam pesawat. Di sini ada ilustrasi ya, ada gambar toilet pesawat. Meskipun pesawat itu macam-macam jenisnya, tetapi secara keseluruhan bentuk toiletnya mirip seperti ini. Jadi di sini ada tombol flush, kita pencet setelah kita menggunakan kloset. Lalu kita cuci tangan di keran sini, bisa mengambil tisu, lalu membuang tisunya di tempat sampah. Tempat sampah di dalam toilet pesawat itu biasanya tertutup, tetapi ada tanda atau gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah tempat sampah. Yang perlu diperhatikan sebelum kita ke toilet, pastikan lampu tanda sabuk pengaman tidak menyala sebelum meninggalkan tempat duduk. Jadi sebelum kita beranjak dari tempat duduk, diperiksa dulu bagian atas itu. Ketika lampu tanda sabuk pengamannya menyala, mohon untuk tidak meninggalkan tempat duduk. Perhatikan indikator di pintu toilet. Warna merah berarti ada orang di dalam, warna hijau berarti toilet kosong. Atau ketuk pintu sebelum masuk. Jadi di toilet pesawat itu bagian luar ada slot untuk penguncinya. Ketika pengunci itu berwarna merah, berarti di dalam ada orang yang sedang menggunakan. Tetapi ketika slot itu berwarna hijau, berarti di dalam itu kosong. Tetapi alangkah lebih baiknya untuk berhati-hati, kita bisa mengetuk pintunya lebih dahulu. Jangan sungkan untuk bertanya pada pramugari jika mendapati kesulitan. Ketika kita di dalam pesawat, ada kendala apapun terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, bisa meminta bantuan kepada pramugari. Demikian materi manasik umroh online yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi tim kami, ataupun jika ingin mendapatkan informasi terbaru terkait umroh dan haji, bisa mengikuti akun media sosial kami yang tertera di layar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.